Palembang. Nah adik-adik ketemu lagi sama Tante Yolan dan Om Rian. Nah luar biasa. Adik-adik sudah siap belum ibadah di rumahnya? Yang masih berdiri duduk dulu. Jangan belum mandi, jangan pengen. Bisa jadi, tapi kan kita belum bisa cium-cium Om ya. Oh iya. Nggak tahu nih udah mandi atau belum nih di rumah. Oke. Nah, Om, hari ini kita mau beribadah di bawah tema Allah menyertaiku. Wow, luar biasa sekali temanya. Ya Om, tapi Om sebelum kita masuk lebih jauh ke firman Tuhan, ke renungan tema kita hari ini, kita harus memuji Tuhan dulu. Oke. Kita akan mengangkat satu pujian adik-adik bersama-sama ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam hidup adik-adik, di dalam hidup tante, Om dan kita semua. Oleh sebab itu Om, harusnya kita patut apa Om? Ucap syukur. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini bersama-sama dengan rendah hati. Engkau sungguh baik.
ini kita akan berdoa dan Om Rian akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kembali kami akan beribadah sekolah minggu. Berkati kami dari awal sampai akhir agar kami tetap serius dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Om, aduh, telepon saya bergetar nih Om. Aduh, ini ada WA dari adik sekolah minggu. Siapa yang WA tuh? Nah, ini nah, adiknya bilang nih, saya bacain ya Om ya. Iya. Ini dia bilang, "Salam Tante, apa kabar? Aku sudah kangen nih, mau sekolah minggu bareng teman-teman." Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini lagi, "Kenapa ya kok corona nggak hilang-hilang?" Waduh. Iya, Iya, memang sih, masih. bener. Padahal sudah tahun baru nih, sudah mau masuk sekolah juga. Kok masih terus aja ada corona? Dia bilang gitu kan Om. Terus dia bilang, padahal kan aku sudah berdoa. Kenapa ya Tuhan gak denger kenapa ya Tuhan gak denger doa dia gitu maksudnya. Atau Tuhan gak mau nolongin? Apa Tuhan sudah bosen menyertai kita? Oh gini Om, maksud WA-nya anak sekolah minggu. Dia bilang gini, kan ini kan sudah tahun baru kan, selama setahun kita udah sering berdoa, Tuhan corona hilang, aku mau sekolah ini. Tapi ternyata di tahun 2021 ini corona masih terus aja ada gitu loh Om maksudnya. Apakah Tuhan tuh nyertai kita nggak sih? Kita kan sudah berdoa kan ya adik-adik ya, udah minta tolong sama Tuhan. Tuhan nggak denger doa ya, Tuhan udah bosen gitu ya nyertai kita kali ya. Jangan salah, meskipun ada corona, meskipun kita ibadah di rumah kita masing-masing, ingat Tuhan selalu menyertai kita. Kayak lagu kita yang berikutnya ini. Lagu apa Om? Laguku Daki-Daki. Gimana Om kalau kita nyanyi bareng aja Om? Oke, daki-daki. Siap-siap ya adik-adik, baik gerakan semuanya. Daki-daki, daki-daki, turun yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Oke. Terbang luar angkasa. Solang dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka ya, disuka kau ada. Diduga ada nggak? Kau pun kau ada. Kaulah Yesus. Adik-adik ikutin ya gerakan tante-tantenya. Daki. Tuh daki yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Semuanya terbang ya. Terbang luar angkasa. Solang luar samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Katakan. Kanan kau ada, Di kiri lagi ya. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena kaulah Yesus. Semangat sekali jadi sekolah minggu. Nah Om, minggu lalu kan Tante juga nonton nih sekolah minggu. Ada gamenya tuh Om. Nah ada anak-anak sekolah minggu juga nanya, apakah minggu ini juga ada game Om? Oh tentu saja, minggu ini masih tetap ada game. Selamat ya untuk teman-teman, untuk adik-adik yang minggu lalu sudah jadi juara. Nah, minggu ini Ya, Om. juga sama, kita ada game lagi. Yes,
peraturannya sama. Sama ya, peraturannya, adik-adik boleh dibantu oleh papa mama untuk menjawab. Kemudian satu anak hanya boleh mengirim jawaban satu saja. Satu ya, Tidak ingat. boleh lebih. Tidak boleh Kemudian lebih, korupsi ya. dikirim ke nomor WA yang sudah ada. Formatnya sama ya. Nama lengkap adik-adik, Oke. kemudian kelas Oke, di nama sekolah lengkap. minggu, Oke, kelas. kemudian Oke. jawabannya. Oke, jawabannya paling penting ya Om ya. Iya dong. Om kira-kira nih udah mau mulai kasih ini nggak sih Oh. kisi-kisi gamenya minggu? Ada game minggu ini Ah, oke. Om kasih nama game Siapa Aku. Siapa aku? Berarti kalau gamenya siapa aku, artinya adik-adik di rumah harus tebak siapakah tokoh ini. Nah, jadi nanti Om akan sebutkan beberapa petunjuk. Oke, Kemudian petunjuk. adik-adik coba pikirkan siapa ya. Nah, langsung saja. Oke, asik kita. tunggu Ayo dulu. Om, kenapa? Jawabannya, Oh, jawabannya. tidak boleh dikirim lebih dari jam 12. Oke. Kalau dikirim lebih dari jam 12 sudah ditutup ya. Oh, berarti cuma sampai jam 12 ya Om ya? Iya. Saya nggak bawa jam. Nah, petunjuk yang pertama. Oke, adik-adik siap-siap ya baca tulisan yang di layar ini. Ya, Nah, ini kalau Om ya. Rian akan baca. Kalau ada yang belum baca, Ya. papa mama yang bantu baca ya. Oke. Nah, yang pertama, siapakah Petunjuknya. aku? Aku adalah seorang wanita yang namaku tertulis dalam Alkitab. Oke, jadi ini wanita tertulis dalam Alkitab. Ya, namanya itu ada di Alkitab. Berarti Cinderella nggak mungkin ya Om ya? Enggak. Nggak mungkin. Ya. Beauty and the Beast? Enggak. Oh, nggak ada di Alkitab ya. Nah, ada banyak nih adik-adik, kira-kira tebak ya. Ada clue atau petunjuk yang pertama ini. Wanita yang ada di Alkitab, buka Alkitabnya. Oke. Sambil adik-adik nunggu atau adik-adik berpikir mengenai jawabannya, gimana kalau kita mengangkat satu pujian Oke. lagi? Tapi Om, adik-adik harus benar-benar ikuti gerakan tante-tantenya ya. Siap-siap ya. Lebih semangat lagi. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa. Semua yang percaya akan selamat. Katakan, Yesus aku terima di hatiku. Dan kini terangku jadi terang bercahaya. jadikan ku terang hati yang sinarnya akan terus menyala. Tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Katakan lagi. Jadikan ku terang Tuhan, dan sinarnya akan terus menyala. Ciptakan selalu Sampai di mana? Sampai ujung dunia. Sekali lagi ya, harus ikut gerakannya. Semangat adik-adik. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Dia Dari surga. dari manusia. Yesus penebus dosa. Semua yang percaya akan selamatlah. Yesus aku terima di hatiku. Dan kini terangku jadi terang. Percaya jadikan ku terang Tuhan, sinarnya menyala. dan tetap menjadi Saksimu dimanapun juga. sekali lagi jadikan Jadikan ku terang Tuhan, yang sinarnya akan terus menyala. Sampai di mana? Sampai ujung dunia. Wah, luar biasa. Gimana adik-adik? Pasti seru sekali memuji nama Tuhan. Ingat ya, kita Oke. harus jadi saksi sampai di mana? Sampai ujung dunia. Karena seperti yang kata Om dan firman Tuhan katakan tadi bahwa Allah selalu menyertai kita. Nah, Oke. Oke, sekarang
lanjut ke game sekarang. Oke, petunjuk kedua pasti kan? Adik-adik siap-siap ya. Tadi kita sudah dapat petunjuk kalau dia tokoh ini seorang wanita dan terdapat namanya dalam Alkitab. Oke, petunjuk yang kedua Om. Oke, yang kedua siap-siap. Catat ya. Siapakah aku? Cerita tentangku tertulis dalam salah satu kitab Perjanjian Lama. Nah, adik-adik kira-kira siapa ya? Wanita, kisah ceritanya dalam Perjanjian Lama. Makin menarik ini ya. Iya dong. Jadi tadi makin sempit. Tadi kan di Alkitab. Ya. Kemudian sekarang di Perjanjian Lama. Oke. Nah, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar cerita nih tentang Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita sambil kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, siap-siap duduk yang manis. Kemudian disiapkan Alkitabnya. Kemudian kita mau mendengarkan firman Tuhan. Papa Mama boleh bantu ya adik-adik sekolah minggu untuk buka Alkitabnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Nah, pada hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan boleh memberkati kami. Kami boleh mengikuti sekolah minggu, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti, kami memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat 27. Nanti adik-adik di rumah bisa membaca firman Tuhan ini. Karena firman Tuhannya terlalu panjang, kakak akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat yang kelima saja. Dari Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala.
apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah Allah menyertaiku. Ya, Allah menyertaiku. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Yosua. Siapa itu Yosua? Adik-adik tahu nggak Yosua itu siapa? Ya, kalau berdasarkan Alkitab, Yosua itu adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk Allah untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa setelah Musa meninggal. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Yosua ini ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa orang Israel ke tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan Allah yang akan diberikan kepada mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah menyertaiku. Pada waktu itu Allah menyertai Yosua juga. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di sana kita melihat Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada Yosua pada waktu itu. Nah, adik-adik, kalau Tuhan memberikan suatu perintah kepada hambanya, maka Tuhan juga memberikan cara untuk melakukannya. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Yosua. Perintahnya itu apa? Ya, apa sih perintahnya itu? Apa sih isi pesan Tuhan itu? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, di sana Tuhan mengatakan bahwa Aku akan menyerahkan kota Yeriko ini ke dalam tanganmu. Tangan siapa? Tangan Yosua. Artinya apa? Artinya Tuhan ini memberikan perintah kepada Yosua supaya Yosua merebut kota Yeriko. Nah, coba adik-adik pikir, kota Yeriko itu kira-kira besar atau kecil? Ya, kira-kira mudah nggak kota Yeriko itu direbut? Tentu kota Yeriko adalah kota yang besar. Untuk merebut kota itu butuh usaha yang besar, butuh perjuangan yang besar. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita belajar di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ada cara-cara yang Tuhan berikan kepada Yosua supaya Yosua bisa merebut kota Yeriko itu. Cara yang pertama adalah, ya, kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan haruslah kamu mengelilingi kota Yeriko. Jadi Yosua dan juga bangsa Israel harus mengelilingi dulu kota Yeriko itu. 1 hari 1 kali saja. Selama 6 hari. Jadi berapa kali? Kalau 1 hari 1 kali mengelilingi kota itu, 6 hari berarti 6 kali mengelilingi kota itu. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu selama 7 kali. Jadi totalnya berapa adik-adik? 6 ditambah 7, 13 kali mereka mengelilingi kota Yeriko. Nah, ini adalah cara yang pertama. Mengapa mereka harus mengelilingi kota Yeriko? Mereka harus mengamati, mereka harus melihat bagaimana caranya mereka bisa merebut kota Yeriko itu. Lalu, cara yang kedua apa? Ya, cara yang kedua adalah di sana dikatakan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Adik-adik tahu nggak sangkakala itu apa? Ya, sangkakala itu seperti trompet, ya, bisa dibunyikan, suaranya tuh bisa besar. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi 7 orang imam ini harus membawa 7 sangkakala, yaitu sangkakala tanduk domba di depan tabut. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, kemudian pada hari yang ke-7 Yosua harus mengelilingi kota itu dan sangkakala tanduk domba itu harus dibunyikan. Jadi kalau sangkakala itu sudah berbunyi, bunyinya sudah panjang sekali, itu artinya mereka sudah mau merebut kota itu. Kota itu sebentar lagi akan runtuh, kota itu sebentar lagi akan jatuh ke dalam tangan Yosua dan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan menyertai Yosua dalam pekerjaan yang besar. Tuhan ada bersama-sama dengan Yosua dalam tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan,
Kira-kira kota Yeriko ini jatuh nggak ke tangan Yosua? Kira-kira Yosua bisa nggak merebut kota Yeriko ini? Bisa adik-adik. Kalau adik-adik melihat di ayat yang ke-20, ya di sana dikatakan bahwa lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, Yosua dan bangsa Israel bisa merebut kota Yeriko karena pertolongan Tuhan, ya, karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan Yosua, karena Tuhan menyertai Yosua, maka Yosua bisa merebut kota Yeriko. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kakak mau tanya, ya, siapa yang tidak pernah takut dalam hidupnya? Siapa yang tidak pernah ragu-ragu? Siapa yang tidak pernah cengeng? Ya kakak yakin pasti kita semua pernah yang namanya takut, pernah yang namanya cengeng, pernah yang namanya ragu-ragu, bahkan kita sering mengeluh dalam hidup kita. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa rasa takut itu sesuatu yang wajar. Rasa takut itu sesuatu yang biasa saja, yang pasti dialami oleh semua manusia. Bahkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu juga. Tetapi kita ingat firman Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk merebut kota Yeriko, Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya dia tidak takut, ya, dia tidak tawar hati, tetapi dia harus kuat, dia harus berani untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar, ya, bahwa bila kita melewati tantangan apapun dalam kehidupan kita, kita pasti bisa melewatinya, asalkan kita bersandar kepada Tuhan, asalkan kita berserah penuh kepada Tuhan. Seperti Yosua tadi, dia tidak akan bisa merebut kota Yeriko kalau Tuhan tidak menolong dia. Dia tidak akan bisa meruntuhkan kota Yeriko kalau Tuhan tidak menyertai dia. Oleh sebab itu, kita belajar dari Yosua pada hari ini. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, kita bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, apa tantangan yang adik-adik hadapi saat ini? Ya, termasuk kakak juga. Kira-kira tantangan apa yang kita hadapi saat ini? Mungkin saja adik-adik merasa kesulitan ketika adik-adik harus mengikuti sekolah secara online, ya. Mungkin adik-adik juga merasa kesulitan ketika harus mengikuti sekolah minggu dari rumah masing-masing. Mungkin juga adik-adik merasa ini adalah tantangan yang berat karena adik-adik nggak bisa berkumpul dengan teman-teman di sekolah, di rumah saja, nggak bisa jalan, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu dengan anak-anak sekolah minggu yang lain. Tapi adik-adik yang diberkati Tuhan, ingat bahwa dimanapun kita berada, meskipun kita tidak bersama dengan teman-teman, meskipun kita tidak berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu, tidak berjumpa dengan teman-teman sekolah minggu yang lain, tetapi Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Jadi jangan kita mengeluh, jangan kita takut, jangan kita cengeng, tetapi kita harus bersandar penuh hanya kepada Tuhan saja. Lalu yang kedua, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita sudah belajar dari Yosua tadi, dia begitu taat melakukan perintah Tuhan. Waktu Tuhan beri perintah, kamu harus merebut kota Yeriko, dia lakukan. Kamu harus memerintahkan imam untuk meniup sangkakala, dia lakukan. Kamu harus memerintahkan prajurit untuk mengelilingi kota Yeriko, Yosua lakukan juga. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, kita belajar dari Yosua, belajar taat dari hal kecil sampai kita taat juga melakukan hal yang besar. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, kakak mau tanya bagi kita semua, ya, siapa yang sudah taat melakukan perintah Tuhan? Ayo, siapa yang sudah taat melakukan perintah Tuhan? Kalau kita sudah taat melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, harus kita kembangkan terus, ya. Harus kita kembangkan terus, kita semakin melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lalai.
Nah, bagi kita yang belum melakukan perintah Tuhan atau belum taat melakukan perintah Tuhan, mulai hari ini kita bertekad, kita berkomitmen, saya mau taat kepada Tuhan, saya mau melakukan perintah Tuhan, saya mau menjadi seperti Yosua, saya mau menjadi seperti Yosua yang kuat, yang berani, yang tidak takut, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar, jangan kita takut, jangan kita cengeng, jangan kita mengeluh terus, tetapi jadilah kuat, jadilah berani dalam menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih memberkati kita sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dan mengakhiri bulan Januari 2021 ini. Dan besok kita akan masuk dalam bulan yang baru, yaitu bulan Februari 2021. Mari kita menjalani hari-hari kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat mengasihi Tuhan, yang taat mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, menyertai kakak, menyertai adik-adik, menyertai semua orang tua kita, saudara kita semua. Dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar dari Yosua yang begitu taat kepada Tuhan. Karena ketaatannya, dia melakukan suatu pekerjaan yang besar dalam hidupnya. Dan Tuhan menyertai dia dimanapun dia berada. Dari firman Tuhan hari ini kami belajar, kami mau menjadi anak yang taat. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan kami percaya, dimanapun kami berada, tantangan apapun yang kami hadapi, kesulitan apapun yang kami hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, puji Tuhan ya Om, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan tadi. Mantap firman Tuhan. Apa tadi firman Tuhannya Om? Tuhan yang menyertai kita. Nah, luar biasa. Adik-adik, kita akan memberi persembahan nih. Tetapi pasti ada menanti-nantikan petunjuk yang ketiga untuk game hari ini. Apa Om? Atau jangan-jangan sudah ada yang kirim jawaban lagi kan? Wah, hebat kalau sudah kirim. Tapi kata Om, petunjuk terakhir ini adalah petunjuk yang paling akurat. Nah. Apa Om? Cepat Om. Ya inget ya, habis kalau sudah tahu langsung ketik namanya. Ini terakhir kirim loh, ke WA ya. Ini terakhir loh. Nah, petunjuknya adalah siapakah aku? Aku berjasa menyelamatkan 2 orang pengintai Israel di kota Yeriko. Jangan-jangan sudah ada yang tahu. Kecil. Ingat loh, udah ada petunjuknya 3 ya. Wanita di perjanjian lama dan menyelamatkan 2 pengintai ya. Siapakah dia? Oh, pasti sudah tahu. Ayo buruan kirim adik-adik karena ini adalah petunjuk yang terakhir. Oke, sambil menunggu untuk kirim jawaban, kita mau kasih persembahan dulu. Jangan lupa ya adik-adik, mau kasih persembahan harus scan dulu kode QR yang di layar. Papa mama dibantu ya untuk adik-adiknya. Kita mau kasih persembahan dengan mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Oke, kita akan memberikan persembahan ya. Yang sudah memberi, silakan ikuti gerakan tante-tantenya yang menari pujian ini. Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Ya semangat ya. Katakan. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya menari ya. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang
Yes, 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 yes. Aku suka citamu melimpah dalamku. Semuanya menari ya. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab semua sukacitamu ada dalamku. Ya, semuanya mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan dan adik-adik kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Sekarang anak-anak Tuhan sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau bawakan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sekarang ini berada di dalam rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan melimpahkan kasih setia Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati, berikan kesehatan buat orang tua mereka. Dan juga segala usaha dan pekerjaan yang mereka usahakan, biarlah Tuhan membuat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa sekolah mereka Tuhan di masa pandemi ini, meskipun masih dalam online, biarlah Tuhan memberkati supaya anak-anak-Mu boleh tetap pintar, tetap bisa mampu untuk mengikuti setiap pelajaran yang mereka terima dari guru di sekolah. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini, biarlah Tuhan menolong untuk setiap tim medis yang menolong orang-orang yang masih COVID. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan, dan juga untuk antivirus yang sudah ada, biarlah Tuhan memberkati supaya berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, baik itu yang sedang mengalami bencana alam, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan menolong. Kami juga Tuhan sudah memberi persembahan sedikit dari berkat-berkat Tuhan ini, biarlah Tuhan terima, Tuhan sucikan, kuduskan supaya menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan kami tutup dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita, dan pasti adik-adik semua penasaran nih Om, apa sih kira-kira jawaban dari game kita hari yang ini? Oke. Silakan Om, dibuka semua. Jadi adik-adik, jangan-jangan sudah ada yang tahu tadi kan? Wah, sudah masuk nih jawabannya ini. Nah, sekarang Ya, Om mau kasih tahu kunci jawabannya. Oke, berarti jawabannya ya ini. Iya. Kira-kira Bagi adik-adik yang- benar atau enggak gitu Ya, kan? bagi yang belum tahu akan tahu. Oke. Bagi yang sudah menjawab, wah bener nggak ya kira-kira ya jawaban adik-adik ya? Oke, siapakah aku? Namaku adalah Rahab dan kisahku tertulis dalam kitab Yosua pasal yang kedua. Nah, silakan adik-adik cek ya di Alkitabnya masing-masing. Oke, nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala kita, rendahkan hati, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah hari ini ya Om. Main game. Ya luar biasa, sudah mendengar firman Tuhan. Menari.
Ya, seru apalagi sekali ya. ada lagu baru tadi ya yang sudah adik-adik pelajari. Nah, Om sama Tante mau memberitahu adik-adik bahwa terus ikuti Sekolah Minggu GKI Palembang dan minggu depan kita akan mengikuti ibadah lewat Zoom. Wow, lewat Zoom ya? Ya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol Oh, gitu. bisa Om. ngomong-ngomong Ya. dong sama guru sekolah minggu sama adik-adik juga Iya, ya? luar biasa. Wah. Juga tidak akan pernah ketinggalan juga ada gamenya nanti. Om. Oh, ada game lagi? Tentu dong. Berarti ada hadiah lagi dong? Wah, iya. siap-siap. Yang belum menang, Oke. mana tahu minggu depan menang lagi kan? Iya. Yang belum menang, maksudnya yang sudah menang, mana tahu menang lagi. Ya, menang double-double gitu ya. Oke adik-adik, sekian ibadah kita hari ini. Adik-adik semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.